siap. Saya takutnya ada yang kelewat, harus ada laporan dan seterusnya. Tapi mungkin ini karena baru memasuki tahap awal ya ini ya, tahap self learning ya, Ya, Bu. atau udah ya baru tahap awal kan ini? Ya, siap, Ibu. Siap di Baru awal, Bu. pembukaan tadi. Di awal banget ya, karena perjalanan untuk mengikuti PKA itu ada beberapa tahapan gitu ya. Takutnya nanti saya salah mengartikan. Baik, kalau gitu saya lanjutkan saja, Bapak dan Ibu. Selamat mengikuti pelatihan PKA ya. Mudah-mudahan ini nanti apa yang akan saya sampaikan bisa menjadi bekal ke depannya seperti apa PKA itu kemudian nanti di dalam melaksanakan kegiatan seperti apa karena ada daring, ada self learning, kemudian ada klasikal sehingga menjadi bagian penting untuk Ibu dan Bapak bisa mengetahui terkait dengan kurikulum dan juga skenario pembelajaran. Ini lumayan banyak ya, ada 80. Ada berapa halaman ini berarti? Ada 4 ya. Saya tidak bisa melihat satu persatu, mesti saya goyang-goyang dulu apa namanya kursornya supaya bisa melihat wajah-wajah ibu dan bapak yang saat ini sedang mengikuti PKA. Baik, izin saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah nampak? Sudah ya, Bu? Siap sudah Ibu. Siap, Siap sudah, sudah, Ibu. Ibu. Siap, sudah, Bu. Baik, siap-siap. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Hari ini, siang ini kita akan mengikuti penjelasan terkait dengan overview kebijakan dan penjelasan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri untuk peserta PKA angkatan ke 13 dan angkatan ke-14 tahun 2026 instansinya adalah Mabes TNI. Bapak dan Ibu, selalu kami di dalam mengawali setiap paparan di lembaga administrasi negara selalu menyampaikan terkait dengan ini, yaitu sertifikat yang sudah kami peroleh terkait dengan komitmen untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, di mana sistem manajemen anti penyuapan ini kalau secara sertifikat tentu ini eh, apa ya tidak kemudian apalah artinya sertifikat, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita selalu mengimplementasikan dan selalu mengkampanyekan terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Karena apa? Di dalam kita melaksanakan seluruh rangkaian pembelajaran terutama di dalam kaitannya dengan kita memberikan pelayanan terhadap stakeholder dari luar itu selalu senantiasa kita upayakan untuk bersikap adil, bekerja dengan objektif dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan juga objektivitas. Sehingga kami selalu menekankan pada setiap kesempatan, pada setiap forum, baik itu forum daring maupun forum luring, selalu kita lakukan pemaparan dan menginformasikan, juga mengkampanyekan terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Bapak dan Ibu, kita perlu tahu dulu terkait dengan dasar hukum kenapa kita perlu mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator. Pertama, tentu kalau kita melihat dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kemudian beserta turunannya, baik itu yang dicantumkan dalam peraturan pemerintah, kemudian secara eh, keberkesinambungan
kami lembaga administrasi negara terus melakukan perubahan-perubahan dan juga menyesuaikan peraturan yang ada di dalam Undang-Undang ASN, kemudian dalam peraturan pemerintah ini menjadi peraturan LAN, kemudian keputusan kepala LAN. Sampai dengan adanya yang terakhir kami keluarkan terkait dengan kebijakan, itu terkait dengan surat edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang penyesuaian pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dan pelatihan teknis, serta pelatihan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara dalam rangka penyelarasan dengan kebijakan strategis. Nah, tujuan pembelajaran pelatihan administrator, Bapak dan Ibu, posisi saat ini, Bapak dan Ibu adalah sebagai pejabat administrator atau mungkin yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan eselon 3. Karena yang mengikuti pelatihan PKA ini adalah yang sudah duduk di jabatan eselon 3 atau yang akan menduduki eselon 3. Sehingga di posisi yang saat ini sebagai pengelola kinerja sesuai dengan SOP, pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah pelatihan yang melakukan pengisian kompetensi terkait dengan leadership. Sehingga kalau kita melihat jenjang pelatihannya, maka semakin tinggi jenjang jabatan seseorang itu dari aspek leadershipnya harus semakin kuat atau harus semakin lebih tinggi dari jenjang jabatan yang di bawahnya. Dan untuk aspek apa namanya pengelolaan atau eh, manajemen manajemen pengelolaan kegiatan tentu semakin tinggi jabatan seseorang itu lebih kepada bagaimana prosentase itu dikurangi dan akan lebih banyak kepada aspek leadership-nya sehingga menjadi bagian penting kenapa PKA ini kemudian perlu dilakukan tak lain dan tidak bukan adalah karena untuk mengisi kompetensi manajerial atau kompetensi leadershipnya di dalam melakukan pelaksanaan dan melakukan pengelolaan kegiatan sampai nanti di level JPT Madya, fungsi dari ibu dan bapak sebagai seorang pemimpin itu harus semakin tinggi apa yang harus dilakukan di dalam aspek leadershipnya. Kemudian dari aspek manajemennya, manajerialnya, tentu semakin tinggi jabatan seseorang, dari aspek teknisnya itu akan semakin dikurangi karena sebagai pimpinan tinggi itu harus melihat dari sisi strategisnya. Nah, kalau PKA ini levelnya adalah di level apa namanya taktikal ya. Kalau yang PKP itu di level operasional, taktikal, kemudian strategis. Ini JPT Madya juga strategis, tapi strategis nasional ini untuk JPT Madya strategis nasional dan kolaboratif. Nah, kemudian untuk tujuan daripada pelatihan kepemimpinan administrator ini tentu pertama adalah untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan kinerja. Apa itu kompetensi kepemimpinan kinerja? Kompetensi kepemimpinan kinerja adalah kemampuan dalam memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik dengan baik dan efisien, kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya
akuntabilitas jabatan administrator sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Juga pelatihan administrator ini memiliki tujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan wawasan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif dalam pelayanan publik. Sehingga jelas Bapak dan Ibu kenapa pelatihan PKA ini perlu Ibu dan Bapak ikuti. Ini adalah karena untuk mengembangkan kompetensi dari sisi kompetensi kepemimpinan. Ya, jadi kompetensi kepemimpinan itu harus selalu untuk bisa ditingkatkan. Kalau kita melihat dari skenario atau dari peraturan Permenpan nomor 38 tahun 2017, di sana menyebutkan ada 8 kompetensi atau standar kompetensi manajerial. Ya, di antaranya ada integritas, kemudian kerjasama, kemudian mengelola perubahan, kemudian ada pengambilan keputusan, komunikasi, dan seterusnya ya. Ada 8, nah itulah yang nantinya kemudian perlu kita lihat di dalam pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan pengembangan potensi diri. Kaitannya adalah dengan standar kompetensi jabatan struktural. Nah, Bapak dan Ibu, boleh saya sampaikan di sini bahwa perjalanan pembelajaran atau learning journey PKA ini meliputi beberapa tahapan yang kurang lebihnya nanti meliputi 105 hari pelatihan. Ya, pembelajaran diawali dengan pembelajaran mandiri, kemudian e-learning, kemudian ada off campus yang pertama, ini membangun komitmen bersama, kemudian pembelajaran klasikal, kemudian off campus yang kedua, dan pembelajaran klasikal yang kedua. Semua tahapan ini dikemas dalam sebuah skenario pembelajaran yang memadukan antara metode eh, klasikal atau luring dan metode e-learning atau metode daring dan mengedepankan juga pembelajaran secara kolaboratif yang dilakukan antara mentor, kemudian coachnya dan juga peserta itu sendiri. Sehingga harapannya nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran peserta itu tidak sendiri sebenarnya ya, karena nanti di dalam setiap tahapan itu, di dalam setiap tahapan yang ada di sini, ini ada peran mentor dan peran coach di dalam melaksanakan pembelajaran sehingga diperlukan kolaborasi antara coach, mentor, dan juga peserta pelatihan. Nah, durasi waktunya kurang lebihnya untuk MOOC atau self learning itu 11 hari pelatihan, kemudian tahapan e-learning itu ada 13 hari pelatihan, kemudian off campus yang pertama itu 3 hari, kemudian klasikal yang pertama, di mana nanti di sini ada seminar rancangan aksi perubahan itu dan juga ada setula di sini, ini ada 15 hari. Kemudian untuk off campus yang kedua ini kurang lebihnya 60 hari kalender dan diakhiri dengan pembelajaran klasikal yang kedua ini eh, meliputi 3 hari. Nah, apa saja yang kemudian dirangkum di dalam kurikulum PKA? Kurikulum PKA dibagi menjadi kelompok 3 kelompok mata pelatihan. Ada kelompok mata pelatihan inti, kelompok mata pelatihan dasar, dan kelompok mata pelatihan pilihan. Nah, untuk mata pelatihan kelompok mata pelatihan ini inti ini dibagi menjadi 4 agenda. Agenda pertama itu adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian agenda kedua itu agenda kepemimpinan kinerja.
Kemudian agenda ketiga itu agenda manajemen kinerja dan agenda keempat itu adalah agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja. Dan di dalam metode yang dilakukan untuk mendeliver kelompok mata pelatihan ini, kelompok mata pelatihan inti ini dilakukan dengan self learning, e-learning, kemudian classical learning dan juga collaborative learning. Kemudian kelompok mata pelatihan dasar ini memuat agenda smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ini dilakukan secara self learning. Kemudian kelompok mata pelatihan pilihan ini memuat agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan di mana nanti Ibu dan Bapak bisa memilih di antara beberapa pilihan mata pelatihan ya, jadi tidak harus semuanya. Kalau untuk mata pelatihan pilihan ini nanti dilakukan secara self learning. Nah ini Bapak dan Ibu yang terdapat di dalam kelompok mata pelatihan inti. Ini ada agenda pertama, itu ada 2 mata pelatihan wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila, dan integritas. Kemudian bela negara, kepemimpinan Pancasila. Kemudian agenda kepemimpinan kinerja. Di sini ada 4 mata pelatihan, kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, kemudian strategi komunikasi organisasi sektor publik, kemudian manajemen perubahan sektor publik. Nah, untuk agenda manajemen kinerja, agenda 3 ini meliputi 7 mata pelatihan, yaitu akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, kemudian manajemen keuangan negara, dan manajemen risiko. Kemudian untuk agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja atau agenda yang keempat ini meliputi studi lapangan dan aksi perubahan. Ini kembali di sini sebentar. Nah, untuk mata pelatihan dasar ini nanti menggunakan apa namanya LMS ya. Dasar dan pelatihan pilihan ini nanti pembelajarannya menggunakan LMS. Dan untuk mata pelatihan kelompok mata pelatihan dasar nanti terdiri dari keterampilan digital, kemudian resiliensi diri, berpikir kritis, dan pengelolaan konflik kepentingan. Kemudian untuk kelompok mata pelatihan pilihan ini nanti beberapa macam mata pelatihan, namun yang dipilih hanya 3 saja yang menunjang atau mendukung dari aksi perubahan yang Ibu dan Bapak akan susun. Kemudian kalau kita lihat dari keterkaitan tema nasional dengan pembelajaran dan output pembelajarannya. Nah, tema nasional saat ini untuk pelatihan struktural kepemimpinan adalah pengembangan kepemimpinan adaptif dalam mendukung transformasi tata kelola bangsa, mewujudkan resiliensi nasional dan daya saing global. Dan di dalam tema nasional, kalau untuk keperluan PKA, ini nanti akan di cascading atau diturunkan menjadi di dalam tema untuk stula supaya tidak kemana-mana gitu ya. Fokus yang akan dijadikan apa namanya studi lapangan supaya tidak kemana-mana sehingga di dalam tema stula ini nanti akan ada yang namanya rumusan tema stula yang diarahkan ke beberapa program yang memang menjadi program prioritas Presiden. Ini utamanya, tapi boleh silahkan nanti tema stula ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara seperti apa nanti rumusannya. Di dalam stula nanti Bapak dan Ibu akan menyusun
laporan individu dan juga laporan kelompok yang nanti di dalam stula ini diarahkan untuk bisa memperkaya aksi perubahan yang dilakukan oleh peserta. Nah, ini nanti untuk studi lapangan peserta akan melakukan kunjungan ke lokus yang telah ditentukan, kemudian melakukan pengamatan dan pencatatan best practice kinerja organisasi, kemudian outputnya adalah laporan kelompok dan lesson learn individu, kemudian menyajikan lesson learn kelompok pada saat materi berbagi pengalaman hasil studi lapangan, kemudian tema setula ini nanti sebisa mungkin bisa mendukung tadi program prioritas pemerintah dan juga mendukung tema nasional yang diangkat untuk tahun ini, yaitu pengembangan kepemimpinan adaptif dalam mendukung transformasi tata kelola bangsa, mewujudkan resiliensi nasional dan daya saing global. Ya, ini beberapa program atau agenda dalam program prioritas pemerintah. Ada ketahanan pangan, ketahanan energi, makanan bergizi gratis, kemudian pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, koperasi desa atau kelurahan merah putih, pertahanan rakyat semesta, dan percepatan investasi dan perdagangan global. Kemudian Bapak dan Ibu pasti setelah masuk ke pelatihan PKA eh, sudah mulai berpikir terkait dengan aksi perubahan, ya enggak? Sudah mulai berpikir terkait dengan aksi perubahan saat ini? Siap. Siap, sudah. Jawab sudah izin. Sudah ya, sudah Bu, punya sudah Ibu. ancer-ancer ya, Sudah izin. Ya. sudah punya bayangan kira-kira mau membuat apa gitu ya. Siap, sudah Nah, punya gambaran. oke. Walaupun mungkin ini nanti masih perlu dikomunikasikan dengan para mentornya ya. Masih perlu dikomunikasikan dengan para mentornya ya. Nah, aksi perubahannya ini nanti tentu akan didiskusikan dengan mentor, kemudian juga nanti akan ada kolaborasi dengan coach dan mentornya, akan ada coach yang ditunjuk sebagai pembimbing peserta, kemudian mentor nanti juga akan mementori pelaksanaan kegiatan. Kemudian nanti akan ada seminar, yaitu seminar rancangan aksi perubahan dan seminar implementasi aksi perubahan. Keberlanjutan dan kebermanfaatan aksi perubahan pasca pelatihan tetap dipantau. Sehingga nanti harapannya Bapak dan Ibu di dalam membuat aksi perubahan ini apa namanya harus bisa benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, nah ini, nah kaitannya apa Bapak dan Ibu tadi di awal materi ini adalah terkait dengan overview kebijakan dan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan pengembangan potensi diri. Nah, ini untuk output PKA itu sendiri ada di MOOC ini ada 3 essay yang harus Bapak Ibu susun dan ini merupakan penugasan individu. Nah, ini untuk output pemetaan sikap perilaku kepemimpinan ini nanti Bapak dan Ibu akan melakukan self assessment terkait dengan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan kemudian nanti mentor juga akan mengisi assessment. Kemudian nanti pada saat e-learning masih ada lanjutan untuk penugasan individu. Kemudian juga mungkin nanti fasilitator akan memberikan tugas kelompok. Nah, untuk pemetaan sikap perilaku ini nanti akan ada coaching dan mentoring pemetaan sikap perilaku dan strategi pengembangan potensi diri. Kemudian nanti lanjut akan memasuki tahapan off campus yang pertama, yaitu membangun komitmen bersama.
nanti peserta akan melakukan identifikasi masalah, kemudian ada persetujuan mentor. Nah, ini nanti proses coaching dan mentoring, pemetaan sikap perilaku juga terus dilakukan. Kemudian nanti di sini nanti sudah mulai merencanakan strategi untuk pengembangan potensi diri yang akan dilakukan. Kenapa strategi pengembangan potensi diri ini menjadi bagian penting di dalam pengelolaan pelatihan PKA? Karena di dalam aksi perubahan nanti akan ada indikator penilaian berupa pengembangan kompetensi. Sehingga ini menjadi bagian penting. Kenapa kemudian pengembangan kompetensi ini perlu dilakukan mulai dari tahapan e-learning gitu ya, dan kemudian dirumuskan kesepakatannya dengan para mentornya agar nanti pada saat pembelajaran klasikal yang pertama, nanti di sini akan ada seminar rancangan aksi perubahan, itu nanti bisa apa namanya, dilakukan pemaparan terkait dengan perencana pengembangan potensi dirinya, dan pada saat off campus yang kedua ini nanti ada implementasi aksi perubahan yang berupa implementasi dari aksi perubahan yang disusun, dan kemudian strategi yang sudah dilaksanakan nanti akan ada progres yang dilakukan, dan kemudian nanti di pembelajaran klasikal yang kedua ini nanti akan dilakukan seminar implementasi aksi perubahan, dan di sini nanti output dari pengembangan potensi diri adalah berupa laporan progres pengembangan potensi diri. Jadi Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan pelaksanaan PKA ini nanti Bapak dan Ibu akan difasilitasi atau dibimbing oleh coach dan juga oleh para mentornya. Sehingga menjadi bagian penting kolaborasi antara coach, kolaborasi antara mentor dan peserta ini menjadi bagian yang penting untuk dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini Bapak dan Ibu melanjutkan untuk pembelajaran di kelompok mata pelatihan inti, ya, yang ini adalah untuk mata pelatihan inti ini adalah smart governance, yang nanti outputnya adalah berupa essay atau makalah atau menyusun sebuah makalah sederhana gitu ya, dari agenda satu nanti outputnya makalah, agenda dua outputnya makalah, agenda tiga outputnya makalah, dan ini menjadi bagian penilaian penugasan individu. Nah, di dalam esai itu nanti eh, template laporannya ya, kurang lebihnya ada halaman judul, kemudian pendahuluan, ya di sini ada isu yang dipilih, background dan mengapa dipilih atau menarik, kemudian gap atau konflik, dan juga statement awal. Kemudian analisis masalah dan akar permasalahan atau hal-hal yang dianggap menarik. Nah, ini kemudian peran kepemimpinan yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah atau kendala tersebut. Nah, kemudian ada pembuatan IC yang harus diselesaikan sebelum pembelajaran dilaksanakan. Sebelum tahap e-learning, ini nanti semua tugas-tugas IC harus sudah dikumpulkan ya Bapak dan Ibu, paling lambat 1 hari sebelum pembelajaran hari pertama di setiap agenda. Karena nanti setelah MOOC, Bapak dan Ibu akan menghadapi yang namanya tahapan e-learning, di mana di dalam tahapan e-learning itu nanti akan ada fasilitator yang melakukan proses untuk kegiatan dengan metode sinkronus, sehingga Bapak dan Ibu nantinya perlu mengikuti dengan seksama, dan juga nanti dilanjutkan dengan tahapan asinkronus yang mungkin nanti juga ada penugasan-penugasan individu maupun kelompok.
Nah, ini Bapak dan Ibu untuk nilai atau evaluasi yang akan dilakukan dari IC yang sudah Ibu dan Bapak susun. Nanti fasilitator akan menilai dari sisi satu, kualitas penetapan isu yang disertai dengan data untuk memperkuat argumentasi keberadaan atau masalah atau tantangan. Kemudian kualitas argumentasi diukur dengan kemampuan peserta menganalisis masalah dan akar permasalahan atau hal-hal yang dianggap menarik secara logis yang didukung data dan dikaitkan dengan peran sebagai pemimpin di ASN. Kemudian kualitas analisis terhadap peran kepemimpinan dalam merespon masalah atau kendala. Sehingga evaluasi IC masuk dalam salah satu penilaian evaluasi akademik. Karena pada dasarnya nanti akan ada 4 evaluasi, yaitu evaluasi sikap perilaku, evaluasi akademik, evaluasi pembelajaran lapangan, dan evaluasi aksi perubahan. Nah, kemudian untuk mata pelatihan dasar, ini nanti agenda Smart Governance, ini hasilnya adalah kuis, ini juga menjadi bagian dari penilaian evaluasi akademik. Kemudian ini nanti menggunakan LMS yang sudah ditetapkan, yaitu dengan LMS si Bangkok. Kemudian untuk mata pelatihan pilihan, ini nanti akan ada 3 mata pelatihan penunjang yang Ibu Bapak pilih dari mata pelatihan yang sudah disajikan di dalam LMS. Silakan memilih 3 dan nanti di sini kaitannya adalah yang dipilih itu adalah untuk yang menunjang aksi perubahan. Nanti mata-mata pelatihan yang dipilih itu dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan para coachnya, dan ini nanti menjadi bagian dari evaluasi aksi perubahan. Nah, ini tadi ya yang terkait dengan pemetaan sikap perilaku, kepemimpinan, dan strategi pengembangan potensi diri. Ini menti atau ibu dan bapak harus berkomunikasi, berkoordinasi dengan mentornya. Nanti peserta akan melakukan self assessment di dalam pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dengan formulir Excel yang nanti akan kita sampaikan, dibagi ke penyelenggara, dan nanti penyelenggara yang akan menyampaikan ke peserta. Kemudian nanti mentor juga akan melakukan penilaian terhadap sikap perilaku kepemimpinan dari peserta, lalu nanti ada kesepakatan atau finalisasi pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dalam formulir Excel, dan nanti inilah yang kemudian akan disepakati oleh mentor dan mentinya di dalam melakukan seminar rancangan aksi perubahan. Karena nanti di dalam seminar rancangan aksi perubahan itu juga harus dipaparkan aspek pemetaan sikap perilaku kepemimpinan yang sudah dikomunikasikan dengan para mentornya, sehingga di sini perlu ada proses mentoring. Nah, mentor ini nanti bertindak sebagai orang yang memberikan dukungan, memastikan dan memantau, juga membantu di dalam pelaksanaan proses kegiatan PKA ini dengan memfasilitasi dan membimbing peserta di dalam menyusun aksi perubahan. Demikian juga para coachnya. Nah, nanti selanjutnya ada pemaparan hasil, di mana nanti pemaparan hasil ini bisa dipaparkan juga terkait dengan progres aksi perubahannya dan juga progres implementasi dari pengembangan potensi diri yang sudah dilakukan. Sehingga nanti kehadiran mentor ya, terutama atasan ibu dan bapak, menjadi bagian penting ya pada saat nanti seminar rancangan aksi perubahan dan seminar implementasi aksi perubahan. Nah, ini evaluasi peserta ada 4 hal. Evaluasi akademik 15%, evaluasi pembelajaran lapangan 20%, kemudian evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan ini ada 50%,
di rancangan aksi perubahan 20% dan di implementasi aksi perubahan 30%, kemudian evaluasi sikap perilaku kepemimpinan itu ada 15%. Sehingga nanti harapannya Bapak dan Ibu bisa ada di kualifikasi sangat memuaskan ya setelah nanti nilai dari 4 evaluasi ini dilakukan, nanti akan ketemu hasilnya. Apakah sangat memuaskan atau memuaskan atau mungkin baik atau malah kurang baik. Tapi kalau kurang baik jangan ya, nanti bisa ditunda ya apa namanya kelulusannya. Nah, ini untuk evaluasi akademik, Bapak dan Ibu, ada penugasan individu, ada penugasan kelompok, kemudian ada mengerjakan kuis governance, kemudian juga ada evaluasi substansi. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran lapangan, ini ada penugasan kelompok dan juga ada penugasan individu. Ya, menyusun laporan lesson learn dan juga untuk individu juga menyusun laporan lesson learn dari hasil studi lapangan. Kemudian, nah ini yang paling penting Bapak dan Ibu, ini ada 50% ya untuk produk aktualisasi kepemimpinan. Di seminar rancangan 20% dan di seminar implementasi ini 30%. Untuk yang seminar rencana aksi perubahan, ini penilaian pengujinya ada ketepatan rencana aksi perubahan, terobosan inovatif, tahapan rencana perubahan dan pengendalian risiko, kejelasan peta dan pemanfaatan sumber daya organisasi, kemudian rencana strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan. Ini indikator-indikator penilaiannya. Kemudian untuk implementasi, indikator-indikator penilaiannya adalah capaian hasil perubahan terhadap rencana perubahan, kepemimpinan kinerja, kemanfaatan aksi perubahan, keberlanjutan aksi perubahan, pelaksanaan strategis pengembangan kompetensi. Nah, ini ya, ini kenapa perlu ada pengembangan potensi diri tadi, karena di sini ada pelaksanaan strategis pengembangan kompetensi. Nah, ini rencana pengembangan kompetensi. Kemudian keterkaitan mata pelatihan, tadi yang mata-mata pelatihan pilihan, itu juga ditanyakan nanti kaitannya dengan aksi perubahan dan juga diseminasi dan publikasi aksi perubahan. Nah, inilah indikator-indikator di dalam perencanaan rencana apa aktualisasi kepemimpinan. Nah, ini untuk penilaian aspek sikap perilaku. Ini 15%. Aspek sikap perilaku ada fasilitator, ada penyelenggara, ada sesama peserta nih yang memberikan penilaian ya. Fasilitator akan menilai dari sisi kerjasama prakarsa, kemudian dari sisi kepemimpinan. Kemudian untuk fasilitator juga menilai terkait dengan kedisiplinannya. Penyelenggara juga menilai dari sisi kedisiplinan, kemudian sesama peserta nanti akan menggunakan instrumen sosiometri untuk melihat kerjasama, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Kemudian mentor ini nanti berperan di dalam menilai pengembangan potensi diri dan juga coach ini juga berperan di dalam penilaian pengembangan potensi diri. Nah, ini untuk remedial ya Bapak dan Ibu, jika tadi misalnya nilainya tadi berapa? Baik kurang baik ya. Nah, ini ditunda ya. Kalau kurang baik ditunda, tapi masih diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan ya, untuk misalnya kurangnya di mana? Kurangnya ternyata di evaluasi akademik. Boleh ini nanti bisa di apa namanya ditetapkan jangka waktu untuk mengejarnya atau belum dikumpulkan misalnya tugasnya. Kemudian untuk evaluasi akademik ternyata ada kegiatan yang belum diimplementasikan. Nah, ini nanti bisa diimplementasikan atau dilanjutkan dengan kurun waktu paling banyak 60 hari kalender. Nah, yang tidak bisa dilakukan remedial adalah
evaluasi sikap perilaku ya. Jadi evaluasi sikap perilaku tidak bisa di apa namanya remedial karena itu harus sudah dilakukan penilaian sejak dari proses konseling selama proses pembelajaran. Nah, ini Bapak dan Ibu kurang lebihnya yang terkait dengan beberapa transformasi atau mungkin inovasi yang dilakukan untuk sebuah laporan aksi perubahan. Silakan nanti laporan aksi perubahan itu dibuat semenarik mungkin sehingga menarik minat pembaca untuk membacanya, kemudian juga eh, apa namanya perlu ada infografisnya, kemudian pembuatan atau penggunaan gambar pendukung diupayakan proporsional. Nah, nanti penyelenggara ini ya yang akan punya kewajiban untuk apa ya, untuk meminta agar peserta mengumpulkan laporannya dan juga mengumpulkan apa namanya, mengumpulkan soft filenya. Nah, ini contoh untuk halaman cover ya, laporan aksi perubahan. Nah, kemudian harapannya juga manfaat dari aksi perubahan yang dibuat itu senantiasa harus terukur, efisien, efektif, sehingga kalau itu nanti memiliki efektivitas yang cukup tinggi dari sisi apa namanya, dari sisi kemanfaatan, nah nanti silahkan dijelaskan manfaatnya apa di dalam aksi perubahan tersebut sedetail mungkin, sehingga nanti bisa membaca itu bisa melihat kemudian bisa meniru juga. Nah, ini mungkin beberapa hal yang menjadi concern kami, tambahan dari kami yang terkait dengan kenapa aksi perubahan itu perlu informasi terkait dampak nilai ekonomi produk pembelajaran pelatihan struktural kepemimpinan ya. Jadi ini karena apa yang disusun atau yang dibuat oleh setiap peserta terkait dengan produk pembelajaran ini bisa benar-benar mengarah dan bisa memiliki dampak terhadap kondisi yang mungkin perlu diperbaiki, serta memiliki dampak nilai ekonomi yang jelas dan terukur secara kuantitatif. Karena agar apa masyarakat percaya gitu ya, apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di dalam menyusun sebuah aksi perubahan ini menjadi bagian penting untuk bisa di sosialisasikan, untuk bisa ditiru, untuk bisa di brandingkan gitu ya di dalam media-media sosial yang Bapak dan Ibu lakukan. Nanti bisa dilihat di sini apa poin-poin apa yang perlu mendapat perhatian di dalam melakukan atau menyajikan informasi terkait dampak nilai ekonomi. Saya kira itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan dalam forum ini. Kiranya nanti Ibu dan Bapak bisa apa namanya menargetkan atau bisa sudah mulai apa ya sudah mulai meraba-raba nih kira-kira apa yang mau dilakukan untuk mengikuti pelatihan PKA ini di tahap awal. Tentu Bapak dan Ibu perlu menyiapkan tadi tugas-tugas individu gitu ya, membuat makalah, menyusun esai, kemudian nanti berjalannya waktu akan ada proses e-learning, nanti akan bertemu fasilitator secara sinkronus, kemudian nanti pada saat klasikal juga akan bertemu fasilitator secara langsung di Puskom ASN, kemudian nanti sudah mulai sibuk menyusun rancangan aksi perubahan, kemudian menyeminarkannya, kemudian nanti mentornya, kehadiran mentor ini menjadi bagian penting untuk memberikan dukungan positif terhadap para peserta PKA. Baik, itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan di forum ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, ada yang ingin diklarifikasi, silahkan untuk bisa raise hand. Terima kasih.
dari saya dan silahkan jika ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau mungkin klarifikasi. Di sini ada Pak Edi, dari tadi raise hand ya Pak ya? Mungkin lupa belum menurunkan raise hand-nya. Siap, Ibu, izin bertanya dengan Edi Oh, dari siap. Disbekal. Dari Dari Disbekal. Disbekal, siap, Mabesal Mojin. Oke, Disbekal singkatannya apa ya? Kalau TNI itu kan saya kadang nggak tahu nih singkatan-singkatan unit organisasinya ya Pak ya. Baik, Ibu, Disbekal itu Dinas Pembekalan Angkatan Laut. Oh, oke, 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 oke. Dari Angkatan Laut. Jadi ini dari beberapa angkatan ini ya. Siap, Ibu. Laut, udara, darat ya ini berarti. Siap, izin, Ibu. Oke, siap. Silakan Pak Edi. Ya, baik, Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Izin bertanya mengenai tadi sudah dijelaskan tentang RAP, Rancangan Aksi Perubahan. Mungkin ini sudah menjadi bayangan kami semua siswa di sini. Nanti kami mau nulis apa ini ya, nanti apa yang bisa kami tulis dari pekerjaan kami hari-hari di kantor ini. Nah, ini kebetulan kami juga sudah ada bayangan sedikit sih mau nulis apa. Tapi tadi sudah dijelaskan singkat oleh Pak Iing sebagai fasilitator. Kok apa biasanya sih yang sudah ngetren dari senior-senior kami sebelumnya itu RAP itu adalah tentang aplikasi itu Bu ya, aplikasi komputer ataupun aplikasi dari Play Store handphone atau dan lain-lain lah. Nah, ini yang kebetulan ini kami hari-harinya berkutik tentang aplikasi di kantor. Ini kami bukan menciptakan aplikasi sih Bu sebenarnya, tapi kami hanya karena tuntutan modernisasi perangkat lunak ataupun perangkat keras komputer, mau tidak mau kami juga harus mengikutinya gitu kan. Jadi istilahnya ada migrasi dari versi lama ke versi baru gitu. Nah ini mohon penjelasan ulang lagi Bu tentang yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan dari pihak LAN tentang pembuatan RAP ataupun yang lebih khususnya tentang aplikasi tersebut. Demikian Ibu, mohon arahan selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin langsung saya respon saja ya Pak ya, eh, terkait dengan pertanyaan Pak Edi. Pak Edi dan Bapak dan Ibu sebenarnya di dalam menyusun sebuah RAP itu tidak harus yang berupa aplikasi, ya, tidak harus. Bisa kan inovasi itu bisa berupa strategi, apa namanya, perubahan di dalam misalnya proses bisnis, mungkin juga bisa berupa apa SDM gitu ya. Jadi eh, kalau saya ditanya terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh, sebenarnya tidak semua harus berupa aplikasi. Tapi mungkin untuk Bapak dan Ibu yang mungkin sudah ingin merancang terkait dengan aplikasi gitu ya, sebenarnya kan sekarang juga sudah sangat dibatasi ya aplikasi-aplikasi itu kan perlu ada clearance juga gitu ya dari Kemenpan atau mungkin dari Kominfo gitu ya. Sehingga mungkin kalau itu yang terkait dengan aplikasi bisa saja aplikasi itu mau dikembangkan seperti apa atau mungkin aplikasi itu yang benar-benar urgent untuk apa namanya dilakukan perubahan. Nah, sebenarnya di dalam melakukan aksi perubahan itu kan kalau di level PKA ini kan adalah kepemimpinan kinerja gitu ya. Dari kalau kita melihat kinerja itu kan bisa saja Bapak dan Ibu misalnya dalam kalau itu yang berasal dari SDM bisa di dalam misalnya pengelolaan SDM, bisa misalnya pengelolaan tata kelola di dalam penataan arsip itu kan juga tidak harus kemudian dengan aplikasi. Tapi kalau memang dirasa yang paling enak atau paling sesuai itu dengan treatment dibuat aplikasi, ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi itu nanti kan kalau terkait dengan aksi perubahan sebenarnya nanti eh,
akan lebih detail dijelaskan oleh fasilitator di agenda keempat, Pak Edi ya. Jadi nanti akan dibimbing oleh fasilitator di agenda keempat, itu nanti akan menjelaskan bagaimana merancang aksi perubahan, kemudian akan dibimbing. Nah, sebenarnya seperti itu ya. Kami tidak mengharuskan itu berupa aplikasi, tapi mungkin kebanyakan dari teman-teman terdahulunya gitu ya banyak yang memang menggunakan atau membuat aplikasi. Tapi misalnya pun harus membuat aplikasi, pengen membuat aplikasi, itu bisa saja dari aplikasi yang sudah ada, itu berupa pengembangannya atau mungkin peruntukannya gitu ya, yang lebih kepada menjurus ke ke efektivitas dan efisiensi dari tata kelola perubahan yang akan dilakukan di level unit kerjanya. Jadi bebas saja sih Pak, mau menulis apapun, menuangkan apapun ya. Mungkin Bapak dan Ibu melihat kerjanya, oh kok ini eh, tim teman-teman di wilayah kerjanya kurang semangat di dalam bekerjanya misalnya ya, boleh menciptakan sebuah program-program untuk meningkatkan motivasi kepada pegawai misalnya. Nah itu bisa dilakukan. Mungkin itu Pak Edi, respon dari saya. Siap Ibu, Ya terima Pak, kasih atas penjelasannya. Nanti kami menunggu arahan lebih lanjut dari fasilitator. betul. Nanti fasilitator yang akan lebih detail lagi Pak. Tapi pada prinsipnya silahkan aplikasi juga nggak masalah gitu. Ada lagi Pak Made, Pak Made Subakti. Siap, Bu. Terima kasih. Mohon izin, Ibu. Silakan dari mana Pak disebutkan supaya Eh, saya lebih tahu. saya Imade Subakti dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut di Surabaya, Bu. Mohon izin, Bu. Hmm. Eh, saya izin bertanya. Terkait tadi saya eh, menyimak dari paparan Ibu mengenai stula, studi luar mungkin ya, Bu ya. Terus tugas-tugas yang ada. eh, apakah nanti kita di dalam mengambil suatu topik itu harus berkaitan atau sejalan dengan eh, tugas akhir atau yang rencana aksi perubahan tersebut yang kita buat. Artinya bahwa apakah itu akan mengalir dari tugas-tugas tersebut menuju muaranya aksi perubahan tersebut. Mohon dijelaskan, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Subakti. Jadi mungkin untuk tugas-tugas itu terutama untuk tugas di kelompok mata pelatihan inti ya Pak ya. Itu kan diminta untuk membuat makalah misalnya ya. Itu eh, disesuaikan saja dengan isu-isu yang ada di dalam setiap agenda Pak. Tidak harus ada kaitannya dengan aksi perubahan. Ini kalau untuk tugas individu ya Pak ya. Tugas individu dalam arti tadi kaitannya dengan mata pelatihan inti gitu ya kan ada agenda satu, agenda dua, agenda tiga. Itu silakan nanti disesuaikan dengan isu-isu yang menjadi isu krusial atau isu strategis dari setiap agenda. Kan kalau agenda kepemimpinan tadi misalnya ada mata pelatihan apa ya tadi di agenda manajemen tadi ada manajemen risiko, ada manajemen keuangan. Nah, silakan mungkin dari salah satu mata pelatihan itu yang bisa diangkat menjadi sebuah isu yang dituangkan dalam IC itu bisa dilakukan untuk menyusun sebuah penugasan individu. Kemudian juga kalau yang terkait dengan stula ya tadi Pak Made menyebut terkait dengan stula. Nah, stula ini kan nanti akan ada tema yang akan diangkat oleh penyelenggara, kira-kira tema yang akan diangkat apa, misalnya terkait dengan kemiskinan. Nah, itu kan nanti akan ada sub-sub apa ya
bukan subtema, tapi ya benar ada subtema karena kan nanti Setula kan juga akan dibagi ke dalam kelompok. Kemudian nanti tema Setula itu akan dipilih ke lokus mana kira-kira nanti para peserta itu akan melaksanakan Setula. Kemudian nanti sebenarnya Setula itu kan dilakukan untuk melihat praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh lokus Setula. Nah, mungkin praktek-praktek baik itu bisa digunakan untuk memperkaya atau memberikan ya penguatan ya terhadap aksi perubahan yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Karena mungkin juga eh, best practice yang dipelajari di dalam setiap lokus Setula mungkin ada kalanya juga yang nggak ada kaitannya dengan aksi perubahan yang ibu dan bapak susun, tapi pasti mungkin ada beberapa strategi yang bisa digunakan gitu ya untuk memperkaya dari aksi perubahan yang ibu dan bapak susun. Jadi seperti itu Pak. Tidak harus semuanya diarahkan gitu ya untuk aksi perubahan, untuk terutama untuk penugasan-penugasan individu. Itu Pak Bu Subakti. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Lanjut Pak Budiatmo. Silakan Pak Budi. Selamat siang Ibu. Siang Perkenalkan Pak. dengan Budiatmo Joko Subiakto dari RSAU Dr. Suswanto Lanut Adi Sumarmo Surakarta. Oke. Sebenarnya untuk aksi perubahan saya tanyakan ini berkaitan dengan adanya regulasi dari kami kebetulan di unit fisioterapi di rehabilitasi medik itu kebetulan ada regulasi dari BPJS mengenai pelayanan kami di rumah sakit untuk terutama untuk pasien itu adanya pembatasan layanan, terutama ada yang untuk misalnya kasus-kasus stroke itu dibatasi hanya sampai 6 bulan itu dalam, terus kasus saya sakit pinggang atau RBP itu hanya 3 bulan. Untuk itu kami ini mau saya angkat untuk kita alihkan dari kuratif yaitu pelayanan pengobatan kita pengobatan dengan peralatan dan latihan-latihan yang kita berikan. Kita nanti rencana kalau kita tambahkan dengan aksi promosi kesehatan yaitu berupa pelatihan yang sifatnya bisa pasien sendiri mandiri untuk lakukan. Kita beri contoh-contoh yang efektif, efisien dan mudah dilakukan untuk pasien sehingga pasien harapannya tidak mudah kambuh. Itu apakah bisa diangkat menjadi topik, karena untuk mengatasi isu-isu kalau kita dibatasi terus terang nanti seandainya pasien sudah stop, nanti pasien kambuh lagi itu walaupun sudah terhitung dari awal, nah itu sudah kita nggak bisa ngelayan itu. Saya nggak ada rasa kasihan gitu terhadap pasien. Gimana Ibu? Gitu kira-kira kita bisa angkat untuk tugasan ya, akhir perubahan ini. Terima kasih. Oke, baik Pak Budiatmo ya. Jadi ini sudah pada sibuk mau membuat aksi perubahan ini rupanya Ya baru itu awal. terus terang kita bingung mau ngapain itu isu apa ya. Ada Ya, kemudian ada isu jadi itu gini yang Pak. mungkin ya. Oke, jadi gini Pak Budiatmo dan Bapak dan Ibu. Aksi perubahan itu disusun tentu pertama kita perlu melakukan diagnosa dulu. Ya, diagnosa terhadap penyakit apa nih yang perlu diketahui di lingkungan kerjanya ya, sesuai dengan tugas jabatannya. Ya,
lakukan diagnosa. Oh, kalau di pelayanan di fisioterapi gitu ya, tadi Bapak di unit fisioterapi ya mungkin ya. Itu apa nih yang kira-kira perlu ada terobosan-terobosan untuk diperbaiki. Misalnya tadi Bapak mungkin yang saya tangkap terkait dengan pelayanan gitu ya Pak ya. Pelayanannya perlu diperbaiki, kemudian nanti perlu dituangkan seperti apa terobosan yang dilakukan. Apakah kemudian nanti perlu membuat hal yang baru terkait dengan pelayanannya, yaitu nanti Bapak bisa langsung melakukan proses mentoring Pak sebenarnya dengan mentornya, berdiskusi dengan mentornya, kira-kira apa ini yang perlu dilakukan perubahan. Nah, nanti kalau sudah ketemu nih hasil diagnosanya, kalau seorang dokter mungkin, oh ini kalau yang sakit karena mungkin sakitnya gatel-gatel, oh berarti obatnya yang cocok adalah salep misalnya. Demikian juga di dalam mendiagnosa organisasi. Bapak di pelayanan misalnya, ternyata pelayanan itu perlu diperbaiki dan Bapak harus ada tadi proses diskusi dengan para atasannya, dengan mentornya, dan juga nanti seperti yang saya sampaikan dengan Pak Edi itu nanti akan dibimbing Bapak ya, dibimbing dengan coachnya. Nah nanti bersama-sama dengan coachnya tadi Bapak akan berdiskusi, menuangkan di dalam tulisan, kemudian nanti akan dilakukan proses untuk ditindaklanjuti. Karena setelah berhasil mendiagnosa kan harus mendesain nih Pak. Didesain nih apa nih yang perlu diperbaiki setelah melakukan diagnosa, melakukan desain, menyusun rencana aksi ya. Mendesain itu nanti bisa outputnya adalah rencana aksi perubahan. Nah, rencana aksi perubahan itu kan pasti ada tahapan-tahapannya tuh. Mulai merencanakan, kemudian melaksanakannya seperti apa, kemudian evaluasi yang mau dilakukan seperti apa. Itulah yang kemudian nanti disusun dan dikomunikasikan dengan para mentornya. Pada dasarnya nggak apa-apa Bapak dan Ibu yang tahu penyakitnya kan Bapak dan Ibu sendiri ya, bukan coachnya, bukan fasilitator, tapi Bapak dan Ibu paling tahu penyakitnya. Identifikasi dulu, belanja masalah dulu. Apa nih yang kira-kira perlu diperbaiki. Demikian Pak jawaban saya Pak. Terima kasih. Misal tambah satu lagi Bu. Mungkin Boleh, boleh, boleh. kita mengambil hanya tidak semua harus kita selesaikan semua. Mungkin hanya satu bidang aja itu. Satu yang paling prioritas Pak. Iya, iya itu bisa kira-kira bisa ya Bu ya. Bisa, iya, Ya. bisa Pak. Ya, Ya, gitu nanti aja, Bu. tinggal Terima lanjut kasih. diskusi sama coach dan mentornya ya Pak ya. Siap. Oke, Terima kasih Bu. oke. Tadi Ibu Novi ya, atau siapa ya yang raise hand? Pak Joko dulu. Bu Novi ya, Yang Bu izin. Bu Novi Rahmawati. Siap. Izin. Kami Ya. izin mau bertanya Ibu. Memperkenalkan Suaranya diri kecil. Kami. Oh, suaranya kecil. Kami Novi Rahmawati dari Dinas Psikologi Angkatan Udara, Ibu. Izin bertanya terkait tadi yang disampaikan oleh Ibu di awal terkait dengan juga 8 kompetensi manajerial ya Bu Ibu. Dari mulai integritas, kerjasama, pengambilan keputusan, komunikasi, pengembangan diri orang lain, ya dan lain-lain. Yang biasanya kami juga lakukan untuk para ASN di kementerian lain. Nah, tapi ini kami tertarik dengan evaluasi esai agenda kelompok mata pelatihan inti Bu izin. Karena ada 3 esai yang harus dilakukan ya Ibu. Siap. Mulai dari judul, kan ada judul, kemudian pendahuluan, isu yang dipilih, background dan mengapa dipilih, menarik, gap atau konflik, statement awal, kemudian analisis masalah dan akar permasalahan atau hal-hal yang dianggap menarik. Itu yang terkait dengan keseharian kami di kesatuan berarti ya Bu izin ya. Oh, kalau itu nanti basisnya adalah mata pelatihan di dalam agenda tersebut. Oh, begitu. Kan agenda 1 ada mata pelatihannya kan tadi. 2 gitu, mata siap. pelatihan. Itu isu yang paling krusial apa?
tidak harus berasal dari apa namanya tugas kalau ini ya. Mhm. Kemudian kan ada agenda 2, itu agenda manajemen apa tadi? Agenda kepemimpinan kinerja ya kalau nggak salah. Kan ada mata-mata pelatihan. Nanti kan ada di dalam LMS kan akan ada beberapa bahan ajar yang bisa dibaca. Nah, itu silahkan nanti mengambil dari salah satu bagian dari bahan ajar yang dibaca tadi, kemudian isu apa yang ada kaitannya dengan bahan ajar yang ada di dalam agenda 2 misalnya. Salah satu aja gitu. Jadi seperti itu, Bu. Nanti menuangkannya adalah dalam bentuk misalnya di dalam tadi agenda sebentar. Misalnya di dalam agenda bentar, bentar. Saya cek dulu. Nah, nih di dalam agenda mata pelatihan agenda 3, agenda manajemen kinerja. Kan ada akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital misalnya, kemudian manajemen kinerja dan seterusnya. Nah, ini mungkin ada isu yang paling hangat nih terkait misalnya standar kinerja pelayanan misalnya ya. Nah, nanti silahkan dari aspek itu apa yang kira-kira Ibu dan Bapak akan susun gitu ya untuk isu strategisnya. Misalnya terkait, oh sekarang pelayanan silakan silakan boleh pelayanan di lingkungan kerja Bapak Ibu nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu menjadi isu yang paling krusial gitu ya di lingkungan Bapak Ibu nggak masalah sih seperti itu. Kalau izin Bu, terkait dengan misalnya viral yang ketua komisi DPR itu ya, komisi Gimana? 2 itu, terkait dengan Agak. statement ketua komisi 2 yang apa namanya Hmm. ASN cuma ASN absen tuh terus kerjanya cuti apa gitu. gitu ya? Iya Bu, izin Boleh, itu nah. Oh itu terkait dengan hal itu. Berarti boleh, hal-hal boleh, yang boleh, viral di apa namanya media sosial bisa diangkat juga. Karena kalau boleh. misalnya hanya sekedar Dikaitkan dengan buat mata pelatihannya, dikaitkan dengan mata pelatihan yang ada kan pasti ada itu, siap. isu-isu itu. Ya, hal-hal Bisa, yang bisa. sepertinya bukan hanya mengeneralisir apa namanya ASN saja gitu kan. Padahal kalau misalnya kami di pelayanan, terutama untuk melayani Mm-mm. beberapa apa namanya penerbang yang harus melakukan ilamedex itu konsultasi terkait psikologinya. Nah kan kondisi psikologis terkininya seperti apa, hal itu sangat tidak relevan. Demikian hal itu juga penting menurut kami juga bisa diangkat essay Boleh, tersebut. Siap. boleh, boleh banget. Terima kasih Silakan. banyak mohon izin Ibu Oke, atas silakan, jawabannya. silakan. Siap, izin. Ya, Selamat sore. oke. Ada lagi? Ayo, Bu. Langsung bersuara aja ya. Soalnya saya sulit Eh, kalau melihat raise hand-nya. Selamat siang, Ibu. Terima kasih Ya, ya. Sebutkan atas nama dan dari paparannya. mana, Pak? Kami PNS Joko Warsito dari Balok TNI, Bu. Pak siapa? Eh, Pak Joko Warsito Joko. dari Balok TNI. Oke, oke. Silakan, Pak. Mohon izin, Ibu. Waktu kami kan waktu itu kan ikut PKP dan memang sekarang banyak perubahan yang belum kami tangkap dan kami masih belum kami ini. Kan di situ ada pembelajaran mandiri dan ada elemen ya Bu ya. Hmm? Di dalam itu kan ada tugas-tugas. Jadi di situ ada makalah, tugas kelompok dan tugas mandiri. Dan dalam tiga pembelajaran itu tugas kelompok dan tugas mandiri itu apakah nanti bahannya dan soalnya dikasih oleh fasilitatornya atau gimana Bu? Mohon izin. Iya, iya. Iya, Pak. Terus Pasti. terus terus yang kedua, kebetulan kami dinasnya kan kalau rekan-rekan ini semua kan khususnya kan di rumah sakit atau eh, berhubungan dengan masyarakat. Dengan kami itu tugasnya di administrasi, Bu, dan administrasi dan kami bagian pendistribusian barang, Bu izin. Dan apakah boleh bahan perubahan kami nanti yang PKP pertama kami angkat ke PKN, Bu. Sama-sama administrasi, Bu izin. Mohon arahannya, Bu. Terima kasih. Itu aja, Bu.
Ya, baik. Terima kasih Pak Ya, ya, Joko ya. ya, 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 Jadi yang terkait tadi dengan tugas individu, tugas kelompok, ya. pasti nanti fasilitator yang akan memberikan tugas tersebut ya Pak ya. Oh ya, terima kasih Bu hal itu. Pasti. Hmm. Tapi mungkin kalau yang terkait dengan mata pelatihan dasar yang smart governance tadi eh, ada kuisnya Pak di dalam Oh LMS gitu. nanti bisa Siap, siap. kan misalnya baca materi kemudian nanti oh kuisnya apa pertanyaannya apa. Oh Nah itu siap nanti Ibu. bapak-bapak dan ibu-ibu bisa langsung merespon lewat LMS tadi Terima kasih Bu. mengklik mungkin Ya. diklik gitu Pak. Oh siap, siap, Nanti siap. Iya, nanti gitu. kan Ya. akan keluar hasil. Siap, Kemudian siap. yang terkait dengan lagi-lagi nih aksi perubahan, kayaknya Ya, udah pada betul Bu. siap semua ini. Biar ada ancang-ancang Bu, izin Bu. Semuanya sudah pada ancang-ancang mau Iya, membuat betul Bu. aksi perubahan. Ya, Siap. saya kira saya pun kalau disuruh pelatihan akan berpikir, aduh nanti tugasnya apa ini yang mau saya buat pasti gitu. Pertama yang Siap. saya pikirkan. Padahal Siap. ini adalah pelatihan kepemimpinan. Siap. Yang dilihat adalah bagaimana kepemimpinan Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, Oh, seorang siap. pemimpin pasti di situ tugasnya melakukan pengelolaan perubahan. Nah, inilah yang kemudian pengelolaan perubahan tadi yang kemudian direalisasikan menjadi sebuah rencana aksi atau aksi perubahan. Kalau Bapak tadi bertanya, boleh nggak yang waktu PKP? Ya janganlah Pak, kalau bisa yang lebih tinggi, karena kan ikutnya kan PKA. Oh, siap, Jadi siap ya, Ibu. jadi pasti Bapak punya ide lah. Kalau PK, Siap. kalau PKP dulu mungkin bikin SOP ya, kalau sekarang mungkin lebih tinggi dari SOP misalnya. Siap. Seperti itu. Bapak tadi melakukan diagnosa dulu. Oh, siap. Melakukan diagnosa itu bisa dilakukan dengan teman-teman seruangannya. Apa ya nih Oh, kira-kira siap. yang perlu saya rubah nih? Diskusi aja Pak dengan Oh, siap, teman-teman. Pasti siap. nanti akan mendapatkan insight. Oke, Pasti nanti oke. akan mendapatkan masukan. Nah, setelah dapat insight dari para teman-teman, sekarang kan zamannya dengan AI ya Pak ya. Bisa bertanya AI. dengan AI juga Oh, Pak. siap. Seperti itu nanti pasti akan Ya. terkumpul banyak ide. Nah, kalau sudah terkumpul banyak ide, baru silahkan nanti ditetapkan, oh saya mau yang terkait ini. Nah, nanti baru dikomunikasikan dengan mentornya, Ya. dijelaskan apa, kenapa yang melatar belakangi mengangkat masalah itu untuk menjadi aksi perubahan. Apakah ada didukung dengan data yang jelas? Apakah didukung dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin banyak komplain, semakin banyak dikomplain orang, itu menjadi sebuah data yang harus diperbaiki. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Nanti Iya, iya, iya. melakukan identifikasinya bersama teman-teman ya, Pak ya. Jangan Iya, Bu, sendiri. iya. Oh, siap, Ibu. Jangan Makasih. sendiri. Siap, Oke. siap. Ya, terima Pasti kasih, Bu. bisa. Siap, Baik, siap. Ya, terima kasih ya, ya ya, Pak Joko mau. Ya, Wasito. ya, Ye. ya, ya. Ada lagi? Tadi kayaknya ada lagi Izin, ya. Ibu. Oke, silakan Pak Sulaiman. Ya, ya. Kami Sulaiman Syagian dari Pusin Rosal, Ibu. Angkatan Laut ya, Pak? Ya, dari Angkatan Laut, Ibu. Ah, kalau jabatan kami untuk saat ini pejabat sementara Kasih Bintal, Ibu. Hmm. Ya, iya, Ah, Soleman. namun kerjaan kami berhubungan dengan apa? Pengarsipan data-data pidana dan disiplinnya militer, Ibu. Wah, Nah, berat sekali, Pak. ya. Dari hasil yang kami terima, ini kan sering sekali kami melihat ketidakcocokan dalam penjatuhan hukuman di tengah-tengah TNI. Sudah jelas tindakan pidana, tetapi kadang jatuhnya disiplin. Jadi kayak KBT, artinya asusila, KBT itu kan jelas, jelas pidana. Artinya kalaupun mau di BTDH bisa BTDH harusnya kan gitu. Tetapi pada akhirnya kepada jatuhnya kepada Ankum, atasan hukum yang berhak menghukum militer. Ah, kalau kami lihat ah, tidak tidak cocoknya penjatuhan hukuman itu. Kira-kira berbahaya nggak kalau kami kira-kira mengadakan pengupasan tentang memilah-milah apa yang dinamakan dengan disiplin dan apa yang dinamakan dengan pidana. Mohon arahan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sulaiman. Mantap banget nih Bapak udah
maju ke depan banget nih untuk memikirkan hal tersebut di unitnya Bapak. Saya kira eh, kalau kita bicara bahaya dan enggak, saya kira kalau saya menjawabnya tidak, ya nggak apa-apa gitu ya kan ini masukan, masukan dari anak buah ibaratnya ya, masukan dari pegawai gitu ya, untuk melakukan penyesuaian kebijakan kalau ini menurut saya yang terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Sulaiman tadi karena menurut Pak Sulaiman berdasarkan hasil dari identifikasi apa namanya identifikasi permasalahan yang dihadapi, Bapak sudah bisa memilah. Yang penting ada datanya, Pak. Oh, ini kalau terkait dengan ini, kasus ini sebenarnya nggak termasuk penjatuhan hukumannya tidak seperti itu, misalnya. Yang penting Bapak punya apa ya namanya kalau dulu skripsi punya kerangka teori yang jelas gitu ya untuk kemudian Bapak bisa memilih untuk apa namanya terkait dengan penyesuaian penjatuhan hukuman kepada orang yang bersalah gitu ya mungkin ya Pak ya. Saya nggak tahu ini objeknya apa gitu, objeknya siapa. Ini kan objeknya nanti pasti mungkin yang terkait dengan peraturan ini Pak, peraturan-peraturan di bidang disiplin militer gitu ya Pak mungkin ya. Ya. Nah, silakan Bapak pelajari peraturan-peraturan yang ada di disiplin militer itu nanti mungkin kalau pendapat saya Bapak bisa mengajukan yang namanya eh, naskah urgensi perubahan peraturan terkait dengan penjatuhan disiplin kepada militer atau apa tadi naskah urgensi Pak mungkin bisa diangkat isunya itu Siap. mungkin itu Pak Siap. Terima kasih, Bu. ya ya semoga memberikan insight ya Pak ya terkait dengan aksi perubahan Tapi penyu kayaknya kan ya, bertentangan dengan kebijakannya ah, atasan hukum, Bu. Artinya kan, atasan hukum. iya, artinya kan mereka yang menjatuhkan hukuman. Kalau kita Heeh, baca sih dari BAP-nya sudah jelas unsurnya pidana. heeh, Tetapi eh, kalau kita lihat kan kayak kok nggak ngerti ya mana yang disiplin, mana yang pidana kan gitu. heeh. Artinya ya apakah kita tidak mendikte atasan gitu loh. Terima kasih. Oh, ya itu kan masukan Pak. Masukan kan nggak apa-apa dari mana saja bisa. Ya ini nanti tetap didiskusikan dengan mentor atau atasan. Kalau mentornya mengokekan, kenapa enggak gitu Pak? Gitu aja. Dicoba dulu Pak, dicoba dulu. Kalau saya mungkin masukannya mungkin Bapak menyusun sebuah naskah urgensi. Kenapa sebuah peraturan tadi bisa dilakukan penyesuaian gitu. Ya ini kan namanya masukan kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa gitu kan. Siap, Gitu aja sih Pak kalau saya. siap. Oke. Tadi ada lagi siapa? Ibu-ibu? Izin, izin Bu, izin, bisa bertanya. Bu Andi Adrian. Bu Ini Adi. saya yang murid yang dibuat ini Suaranya kok bergema ya? itu saya yang mau di itu Suaranya bergema Bu. Speakernya itu Bu saya Andi, dibuat speakernya eksternal Bu Andi. itu saya yang mau dibuat itu ada matikan Atau di chat aja ya Bu ya? Speakernya Tulis lewat eksternal di off-kan dulu mungkin. atau tulis di chat aja. izin Itu yang mau dibuat kan ada tiga itu berdasarkan kelompok mata pelatihan dasar dan mata pelatihan pilihan kita kita pilih di situ salah satunya Mata pelatihan pilihan ya kayaknya yang ditanyakan ya. Mata pelatihan pilihan ya. saya
Yang essay itu bukan ada tiga, Ya, eh, disuruh bikin. Itu kan ada kelompok mata pelatihan inti, kelompok mata pelatihan dasar, dan kelompok mata pelatihan pilihan. Nah, berarti di kelompok mata pelatihan inti itu akan kita pilih sendiri salah satunya, Bu, ya, kan ada 4. ya, Terus kelompok mata pelatihan dasar itu ada 4 juga. Nah, kita nanti pilih salah satu juga ya, Bu, di situ. Sama ya, mata pelatihan pilihan ada 9, saya lihat di slide ini, Bu. Berarti kita pilih salah satunya di situ, Bu, ya, untuk masing-masing satu essay yang dipilih di situ, Bu, ya. ya. Nanti nanti kan gini, kalau mata pelatihan pilihan itu kan nggak semua diambil ya. Kalau di mata Kenapa ini? kalau mata halo, halo, apakah suara saya terdengar? Siap, Bu. Masih dengar. Masih dengar tapi gaung, Bu, ada gaungnya, Jin. Saya menggaung nggak? Tes, tes, tes. Enggak. Kalau dari Ibu enggak, oh, dari Ibu Andi ini yang menggaung. Oh, tapi saya kayaknya udah nangkap sedikit, walaupun Siap. walaupun menggaung gitu ya. Jadi untuk apa penugasan ini ya Bu ya, untuk tugas itu kan untuk mata pelatihan inti itu kan eh, bentuknya adalah tulisan atau makalah. Itu kan ada 3 ya Bu ya. Agenda 1, agenda 2, agenda 3. Masing-masing satu isi atau satu makalah. Clear ya Bu ya. Tadi ada judul, kemudian mengapa mengangkat isu itu, kemudian analisisnya gitulah. Maksimal paling 5 halaman aja. Kemudian untuk mata pelatihan yang dasar itu kan nanti menjawab kuis gitu ya Bu ya. Karena kan mata pelatihan dasar itu kan juga ada 4 mata pelatihan kalau nggak salah tuh nanti kan masing-masing mata pelatihan itu ada kuisnya. Nah nanti Ibu bisa menjawab kuis tersebut. Kemudian untuk mata pelatihan pilihan itu kan ada satu apa namanya satu makalah lagi. Nah, itu silahkan nanti bisa dipilih oleh Ibu. Dan tentu nanti ini di dalam LMS juga pasti akan ada keterangannya atau penjelasannya gitu, Bu. Jadi untuk penugasan-penugasan individu juga nanti mungkin pada saat e-learning juga akan dijelaskan oleh fasilitatornya. Jadi ini Ibu jalani aja dulu nanti pada saat tahapan self learning, Ibu buka LMS-nya dulu, melihat mata-mata pelatihannya, nanti kan ada petunjuknya di dalam LMS tersebut. Pasti nanti ini nanti akan ada penjelasan terkait dengan LMS tersebut, gitu ya Bu. Siap, Ibu. Makasih, Ibu. Gimana Pak LMS? Ya, silakan siapa ini? Semoga nggak menggaung ya. Cek, cek. Ada yang tanya lagi? Halo? Oh, Ibu Bu Lilis ya? Bu, di mute dulu Bu. Itu masih mute, di unmute dulu. Mic-nya dibuka, mic-nya. Diklik. Ya, Nah, sudah. ya Ibu. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Selamat Saya dengan siang. Lili Suryati dari Dita Jenat. Izin bertanya Ibu, sebelum Ya, kita masuk eh, ke aksi perubahan, saya ingin menanyakan mengenai pengajuan judul. Pengajuan judul itu apakah nanti diajukan langsung ke coach atau kita menerima arahan dulu dari coach baru judul diambil gitu Bu, izin. ya. Ya, Tentang aksi perubahan, Bu, nanti ya, untuk judul tentu disampaikan dulu ke apa coachnya gitu ya. Tapi kan ya, pasti dengan tadi mendiskusikan dulu dengan mentornya, hasil diagnosanya apa. Oh, saya ya, mau menulis mengenai tata kelola keuangan misalnya. Nah, ya, nanti judulnya, kalau judul sebenarnya terakhir aja Bu menentukannya lebih baik ya, menyusun latar belakang dulu, mengidentifikasi masalah, ya, kemudian menyusun rencana aksi, baru judul itu terakhir aja.
Nanti Siap. gampang kalau judul kalau sudah menjadi bodinya itu mengangkat judulnya akan lebih mudah Siap. saya kira. Siap. Jadi jangan membuat judul dulu, tapi idenya dulu Bu. Kira-kira Ide. masalahnya dulu aja yang ditemukan. Nanti kalau udah Siap. ketemu masalahnya, disusun latar belakangnya, kemudian dirumuskan masalahnya, apa nih rumusan masalahnya, lalu dengan masalah itu saya pengen memperbaiki dengan A, B, C, D. Nah, nanti baru judulnya, Bu. Siap. Siap, Ya, Ibu. seperti itu. Siap, Ibu. Terima kasih, Oke, Ibu. baik. Ah, Iya, siang. Ada lagi? Langsung bersuara aja, supaya saya tidak repot mencarinya. Cukup, Bapak dan Ibu? Kayaknya waktunya saya sampai 14.30. Ini pas banget ya. Siap, Tadi tadi cukup. kan jam 13 ya. Oke, jadi mungkin bisa saya simpulkan gitu ya dari apa yang sudah saya sampaikan adalah pertama, Bapak dan Ibu fokus dulu ke tugas-tugas individu. Untuk masalah aksi perubahan boleh dipikirkan sekarang, tapi dilakukan identifikasi permasalahan dulu, ya. Cara melakukan identifikasi permasalahan adalah dengan diskusi dengan temannya, bertanya dengan temannya, diskusi dengan mentornya. Baru nanti kalau dari hasil diagnosa tadi, pilih mana yang paling muncul di permukaan. Kan dari beberapa pendapat teman kan misalnya ada 5 orang. Dari 5 orang tadi, misalnya oh 4, oh iya yang itu aja, yang itu aja, yang itu aja. Itulah yang mungkin Bapak dan Ibu bisa angkat menjadi sebuah aksi perubahan. Jadi aksi perubahan ini kalau bisa dilakukan diskusi bersama temannya ya, jangan sendirian. Dan juga diskusi dengan atasannya. Supaya apa? Atasan itu kan nanti mentor akan hadir pada saat seminar rancangan. Kalau tidak mendapat dukungan dari mentornya, ya repot juga Bapak dan Ibu, karena mentor memegang peranan yang penting juga gitu ya di dalam melakukan pembimbingan kepada para peserta. Mungkin itu ya, Bapak dan Ibu yang bisa saya simpulkan. Kemudian yang kedua, fokus ya kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah sinkronus seperti ini. Jangan disambi-sambi dengan bekerja yang lainnya gitu ya. Mungkin atasannya harus diberikan pengertian juga. Mohon izin Pak, saya hari ini e-learning ada sinkronus. Saya minta waktu sampai dengan jam 10, saya fokus dulu ke pelatihan. Nanti setelah jam 10 asinkronus bolehlah diganggu terkait dengan pekerjaan. Tapi pada saat sinkronus saya mohon untuk bisa izin kepada atasannya untuk fokus kepada kegiatan pelatihan supaya benar-benar mendapatkan yang maksimal ya terhadap pelatihan ini. Kemudian juga yang terkait dengan membaca bahan ajar yang ada di LMS itu tolong bisa benar-benar dibaca dengan baik, jangan jangan dianggap sepele gitu ya. Jadi tolong untuk bisa secara fokus bisa bisa menginsight diri sendiri, memotivasi diri sendiri bahwa saya memang perlu mengikuti pelatihan ini. Dan saya semangat dan saya bertekad untuk menjadi yang terbaik di dalam pelatihan ini. Itu ya Bapak dan Ibu pesan-pesan dari saya agar pelaksanaan PKA ini bisa benar-benar bermanfaat gitu ya untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti pelatihan ini. Mungkin itu dari saya Bapak dan Ibu selamat mengikuti pembelajaran ini sampai dengan berakhirnya pelatihan ini dan semoga semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan memenuhi harapan Ibu dan Bapak dan lulus semuanya. Tidak ada yang diremedi. Dari saya, Amin, Bu. saya Makasih. akhiri. Amin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Baik, sama-sama izin Lip. Monggo. Baik, terima kasih Bu I. Mungkin ada yang disampaikan lagi dari Bu Lala atau Pak Cecep dari LAN?
Pak Cecep atau Bu Lala, ada yang disampaikan, ditambahkan? Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini dari LAN tidak ada yang disampaikan kembali. Ya, untuk hari ini kami cukupkan Bapak Ibu. Ya, biar Bapak Ibu istirahat dulu, diademkan dulu kepalanya. Kita mulai besok kembali untuk kegiatan yang selanjutnya. Kemudian untuk jadwal nanti akan kami share di grup Bapak Ibu. Minta tolong kalau misalnya sudah ada jadwal, minta tolong ditepati waktu. Izin Pak Banda ada yang disampaikan? Siap, terima Baik, kasih. dari Pak Banda juga tidak ada yang dicukup. Ya, tidak ada yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas Terima kesempatannya. kasih, Kami Bapak. akhiri. Terima kasih, bisa Wassalamualaikum istirahat. warahmatullahi Selamat sore. wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Pak. sore. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Terima kasih, Baik. Pak. Terima kasih, Pak Iing. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Iing. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Untuk kami juga. Izin Terima Semangat. kasih, Pak. Mohon izin live. Sorry. Sudah ya? Meeting ya?